Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di tengah pandemi corona hari-hari ini sekarang, kita masih work from home, learn from home, kita belajar secara online. Kemudian di video ini akan kita pelajari atau akan saya sampaikan mata kuliah struktur baja 1 di Fakultas Teknik Unisula. Tema yang ingin saya angkat yaitu akan masuk ke batang tarik. Jadi khusus di struktur baja 1 nanti yang akan kita sampaikan itu adalah khusus untuk sistem truss. Jadi artinya kalau sistem struktur truss itu hanya ada 2 kemungkinan, jadi bisa satu batang tarik dan yang kedua adalah untuk batang tekan. Jadi di video kali ini dan, mungkin video selanjutnya kita masih bicara tentang batang tarik untuk 2 video. Dan khusus untuk, video pertama ini, di video khusus di pembahasan batang tarik, nanti akan saya fokuskan ke permasalahan untuk mencari, luas penampang dari suatu sistem sambungan. Jadi kalau kita bicara tentang struktur baja, maka nanti akan muncul sistem sambungan yang namanya sambungan baut. Jadi nanti baut itu ada jenisnya apa saja, sistemnya ya, sistem untuk sistem sistem sambungan bautnya. Jadi nanti cara menghitung luas penampangnya itu seperti apa dari struktur baja. Baik, kita di batang tarik. Oh ya, sebelumnya, kemarin di video pertama saya sampaikan, untuk metode perencanaan struktur, secara global itu sebenarnya ada 2, sudah saya sampaikan kemarin. Ada sistem, metode perencanaan, apa ya kemarin, ASD ya, jadi dari Allowable Stress Design atau Strength Design, itu antara 2 itu. Kemudian selanjutnya, metode yang kedua adalah LRFD, jadi Load Factor Resistance, Design. Jadi, untuk yang akan saya sampaikan di sini, jadi ada batang tarik, ada batang tekan, dan insya Allah nanti di, video terakhir, saya nggak ngerti apakah video kelima atau video keenam, nanti akan saya usahakan untuk upload, cara perhitungan sambungan. Jadi ada 2 yang akan saya angkat nanti di video terakhir, video keenam ya, video keenam kemungkinan insya Allah semoga, masih bisa saya coba, buat materinya karena materinya belum saya sempat buat. Jadi khusus untuk struktur baja ini, baja 1 dan baja 2 nanti di semester selanjutnya, standar kode yang akan kita gunakan itu adalah standar kode SNI 1729 tahun 2015. Jadi standar kodenya jadi SNI nomornya 1729, tahunnya 2015, di mana SNI ini yang kita gunakan itu menganut metode LRFD. LRFD itu apa? Mungkin sambil bisa kalian review, kalian buka kembali video yang kemarin atau kalian coba kupas lebih lanjut LRFD itu bedanya dengan ASD secara detailnya itu seperti apa. Kalau kemarin yang saya sampaikan itu masih, secara basic saja. Atau mungkin kalau bisa saya ulang sedikit, kita review sedikit, LRFD ciri utamanya adalah, dia menggunakan, faktor pengali atau faktor pengali pada, pembebanan. Jadi ada beban ultimate, ada apa namanya, kombinasi pembebanan itu ciri utama dari, metode LRFD, metode perencanaan LRFD. Oke, kita lanjut, masuk ke slide di sini. Di sini mungkin kalian bisa sambil baca. Di poin pertama saya sampaikan di sini, material baja memiliki kemampuan yang sama dalam memikul gaya tarik dan gaya tekan. Jadi ingat, untuk baja, dia selain bisa kuat menahan gaya tarik, dia juga sama kuatnya dalam menahan gaya tekan. Jadi sama, kekuatan, dalam menahan gaya tarik sama dan gaya tekan itu, sama. Untuk baja ya, material baja. Berbeda dengan material beton, kalau kita material beton, maka, untuk beton dia lebih kuat dalam menahan gaya tekan daripada gaya tarik. Jadi gaya tariknya itu dia lemah untuk beton, tapi dia kuat dalam menahan gaya tekan. Tapi kembali lagi ke baja dia sama, entah itu tarik atau gaya tekan itu sama. Kalau kemarin saya sampaikan mungkin di semester, sebelum-sebelumnya ini di kuliah TBK, jadi kalau baja itu mungkin saya coret-coret di slide di sini.
Untuk kurva tegangan dan regangan baja itu kira-kira bentuknya seperti ini secara umum ya. Jadi ada kurva linear, ada kurva non linear, ada daerah elastis, ada daerah plastis. Silakan kalian pelajari sendiri. Kemarin di TBK juga kalian sudah dapatkan. Ini untuk antara gaya tarik dan gaya tekan itu dia bentuknya sama. Ya, kalau ya kira-kira bentuknya sama. Dia artinya kurva tegangan dan regangan dalam menahan gaya tekan dan gaya tarik untuk material baja itu sama. Beda seperti beton. Misal kalau kemarin saya contohkan di TBK juga. Misal mungkin di sini akan saya sedikit balik agar kalian lebih familiar. Untuk kurva tegangan dan regangan beton dia kira-kira bentuknya seperti ini. Dia lebih nilai E-nya, nilai elastisitas atau kemiringan di sini dia lebih tinggi daripada di daerah tarik. Dari daerah tarik dia cenderung lebih landai. Jadi antara yang pertama dan kurva yang kedua, untuk beton, yang sebelah kiri ini adalah untuk kurva tegangan dan regangan beton, dia nilainya berbeda. Tapi kalau di kurva tegangan dan regangan untuk baja, kurva yang pertama untuk yang gaya tarik dan gaya tekan, dia nilainya sama. Itu adalah yang menjelaskan untuk baja itu dia kuat dalam menahan gaya tarik dan gaya tekan. Kemudian poin yang kedua, memiliki mutu yang relatif tinggi. Artinya kalau kita flashback untuk kemarin di TBK juga kalian pasti sudah belajar tentang mutu, mutu material atau apa ya, kualitas ya, mutu kualitas material. Untuk mutu beton biasanya menggunakan FC. Kalau kita menggunakan FC beton ya, FC beton, beton normal itu kira-kira ya sekitar 25 MPa. Ya 25, 20, 30 MPa. Tapi kalau mutu mutu baja, kalau kita bicara tentang FY atau kalau FY kemarin kalian sudah dapatkan nilai FY itu adalah tegangan leleh. FC itu ya tegangan juga tegangan tekan beton. FY itu tegangan. Jadi hanya tegangan leleh ya, bisa tegangan tarik, entah tegangan tekan, nilainya sama. Ini baja. Yang normal yang sering kita jumpai nilainya adalah 240 MPa. Artinya kalau kita lihat perbandingannya di sini, baja itu ternyata baja normal sama beton yang normal itu lebih kuat baja itu 10 kali lipat, hampir 10 kali lipatnya dari kekuatan beton. Itu yang namanya di sini yang menjelaskan bahwa baja memiliki mutu yang relatif tinggi. Jadi karena ini juga pengaruh dari mungkin yang sudah saya pernah sampaikan juga secara umum bahan atau material di bumi itu secara umum naturalnya semakin berat maka semakin kuat, mutunya semakin besar. Jadi semakin berat mutunya semakin besar juga, tinggi juga. Kalau kemarin beton itu untuk gamanya atau apa namanya ini berat jenis beton mungkin kisarnya sekitar 2.100, 2.200 atau kalau beton bertulang ya 2.400 satuannya kilogram per meter pangkat 3. Kalau baja dia nilainya sekitar 7 ton, 7.200 atau 7.500 ya. Sekitar ini 7 ton, 7 kilogram per meter pangkat 3. Artinya memang dari dilihat dari perbandingan berat jenisnya dia baja lebih tinggi, maka otomatis mutunya juga baja juga semakin tinggi. Nah, kemudian efek dari tingginya mutu baja ini, di lapangan baja itu digunakan profil-profil yang memiliki dimensi yang langsing atau nama lain langsing ya dia tipis lah. Jadi baja itu kalau kita lihat di lapangan profilnya itu tipis. Jadi profil baja itu ada yang profil I berbentuk huruf I ya. Jadi huruf I profile ya. I profil, kemudian ada I atau wide flank atau ada yang berbentuk seperti profil H, I sama H mungkin ya hampir mirip. Kalau bedanya ya cuman konsep aja. Kalau I dia lebih tinggi, kalau H ya antara tinggi dan lebarnya dia sama atau mungkin berbentuk seperti huruf L ya atau profil siku atau profil atau contoh lagi ada profil kanal atau profil C biasanya yang disebut ya atau mungkin profil pipa, ada profil box atau mungkin profil-profil yang lain. Kalau kemarin sudah saya sampaikan ada profil custom juga atau bahkan lagi kalau misalnya kita masuk ke
baja ringan atau baja canai dingin, cold form steel, maka dia memiliki dimensi yang lebih tipis lagi. Itu karena efek dari mutu yang tinggi, mutu baja yang cenderung lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat memang profil atau struktur-struktur baja di lapangan itu kalau kita bandingkan dengan struktur beton, itu baja dia lebih tipis. Karena nanti lebih tipis, yaitu tipis karena nanti efek tadi ya, efeknya dari mutu yang lebih tinggi daripada beton. Jadi kalau kita lihat beton, kolom-kolom beton itu ya, mungkin ada yang sampai 30 senti, lebar 30 senti kali 30, atau bahkan kalau misalnya yang gedung yang tingkat 3 ada yang bahkan sampai ukurannya kolom beton itu sampai 1 meter kali 1 meter. Tapi kalau baja dia walaupun lebarnya sampai 30, tapi dia memiliki penampang yang lebih tipis. Jadi ya kira-kira ya lebih tipis daripada beton. Jadi kalau kita eh, buka secara kasar ya, secara umum, kecenderungannya struktur baja itu lebih ringan daripada struktur beton. Walaupun nanti ada kondisi-kondisi tertentu bagaimana jika ada kondisi juga bahwa beton itu ternyata bisa juga lebih berat daripada baja di lapangan ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian poin yang ketiga, ini ada hubungannya dari poin kedua tadi, karena dimensi struktur baja di lapangan itu cenderung lebih tipis, maka cenderung struktur baja di lapangan itu hanya efektif untuk menahan gaya tarik. Karena apa? Kalau memiliki dimensi yang tipis, nanti ada efek yang namanya efek buckling atau tekuk. Nanti kita akan bahas detail di mungkin video keempat dan video kelima. Kita bicara tentang gaya atau struktur tekan. Jadi poin ketiga saya ulangi, struktur baja karena memiliki dimensi yang tipis atau langsing, dia hanya efektif untuk menahan gaya tarik. Jadi saya harap kalian bisa membedakan antara poin pertama dan poin yang kedua. Kalau poin pertama itu sama gaya tarik dan gaya tekannya untuk material baja. Artinya baja yang istilahnya misal ukurannya balok ya, misal atau kubus, kubus yang ukurannya besar, artinya dia tidak langsing, maka dia memiliki kemampuan yang sama dalam memikul gaya tekan dan gaya tarik. Itu kalau misalnya dia tidak langsing. Tapi karena yang di poin ketiga ini, karena struktur bajanya langsing yang digunakan di lapangan, maka struktur baja di lapangan itu hanya efektif untuk menahan gaya tarik. Jadi ini kalau misal masih bingung silakan di rewind videonya, nanti kalian coba pahami sendiri. Kemudian untuk batang tekan tadi sudah saya sampaikan di poin keempat. Batang tekan kapasitas atau kekuatannya ditentukan oleh kegagalan tekuk atau buckling. Itu yang perlu saya jelaskan di sini. Kemudian ini contoh sedikit gambar untuk struktur baja. Saya kira kalau kalian cek di Google banyak sekali bentuk-bentuk struktur baja ini yang mungkin yang normal ya, ini warehouse mungkin atau mungkin struktur-struktur atau gedung yang ada di gedung pabrik ya, atau mungkin ada juga jembatan menggunakan baja, atau mungkin ada tower-tower juga ya, tower menggunakan struktur-struktur baja. Artinya kalau kita lihat di sini memang struktur baja itu cenderung lebih tipis. Karena lebih tipis, ya dia kecenderungannya juga dia lebih ringan daripada struktur beton. Walaupun tadi ya saya sebutkan, saya kembali ke slide awal, berat jenis baja itu lebih berat, tapi karena penggunaan A-nya, jadi luas penampangnya dia kecil, daripada A ini baja saya tuliskan. A baja itu cenderung lebih kecil daripada A beton, cenderung lebih kecil, jauh lebih kecil, maka berat di lapangan itu ternyata secara umum lebih ringan baja daripada beton. Karena tadi ya, karena ringan tadi cenderung lebih ringan daripada beton, maka baja ini lebih cocok kalau kita gunakan untuk struktur-struktur yang memiliki bentangan yang panjang. Jadi contoh seperti ini ada warehouse. Kalau kita lihat di sini ada gelagar di sini yang tengah ini. Kita lihat di sini di bagian tengah itu nggak ada kolom-kolom yang menyangga. Jadi artinya di sini mungkin space-nya bisa sampai 20 meter lebih. 10 meter, 20 meter, atau bahkan sampai 24 meter. Jadi cocok juga kalau kita gunakan sebagai mungkin struktur-struktur jembatan. Di mana jembatan itu di bagian tengahnya mungkin tanpa ada
pondasinya. Oke, itu sedikit pengantar untuk struktur beton. Kemudian ini ada contoh eh, sambungan ya, ini sambungan baut tadi sudah saya sampaikan juga. Kalau sambungan di struktur baja itu sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama, saya mulai dari yang paling kuno ya. Jadi metode paling kuno yang digunakan zaman dahulu itu ada yang namanya paku keling. Jadi ini saya bilang kuno karena memang sekarang sudah, saya nggak ngerti, saya belum pernah menjumpai ada yang menggunakan sambungan paku keling di lapangan ya. Saya nggak ngerti kalau di apa, workout, apa namanya, di apa namanya, di pertukangan, saya nggak ngerti, di kalau misal di bengkel, sorry, di bengkel, saya nggak ngerti apakah masih pernah ada yang pakai paku keling karena apa? Karena sebenarnya paku keling itu ada kemiripan dari yang sambungan yang kedua, yaitu mungkin sambungan baut, saya tuliskan saja. Jadi sambungan baut itu sebenarnya hampir mirip dengan paku keling, tapi paku keling bedanya dia memerlukan dalam pemasangannya dia memerlukan suhu temperatur yang tinggi. Kemudian alat yang digunakan juga ya berat besar sekali. Jadi nggak praktis kalau kita pakai di lapangan. Apalagi kalau di sini ya di sambungan baut udah mulai ditemukan baut mutu tinggi. Kalau tadi saya sampaikan FY baja itu tadi normalnya 240 itu untuk FY, FU-nya ya kalau 240 ya FU-nya 370. Tapi ada mulai baut mutu tinggi di mana nilai F-nya tegangan bautnya itu bisa sampai 500, 600 atau bahkan 700. Jadi sampai 3 kali lipatnya dari baja kekuatan baja normal. Jadi kalau kita baut ya tinggal pasang ya, tinggal kita pakai ya tinggal dipasangkan saja tanpa kita perlu keahlian khusus. Jadi bagusnya keuntungan menggunakan sambungan baut ya seperti itu. Jadi baut bisa menggunakan baut mutu tinggi, kemudian pengerjaannya jauh lebih mudah. Walaupun nanti kekuatannya juga harus kita hitung secara detail. Kemudian sambungan yang ketiga ini yang juga sering digunakan, itu sambungan las. Ini juga sering digunakan, bedanya kalau sambungan las, dia mungkin lebih kuat atau lebih apa ya, lebih istilahnya bukan lebih kuat karena kalau kita bicara tentang kekuatan, kadang juga kalau kita ada kondisi juga baut itu lebih kuat daripada las. Ya ini karena kita bicara kekuatan ya itu relatif. Kalau lasnya hanya sedikit ya dia pasti lebih jelek ya kekuatannya. Kalau bautnya lebih banyak ya cenderung secara natural dia lebih kuat. Walaupun nanti ada batasan-batasan tertentu. Tapi yang mau saya sampaikan untuk perbedaan antara sambungan baut dan sambungan las itu untuk sambungan las itu dia lebih bisa menyatu. Jadi seakan-akan sambungan antar misal ada antar profil gini ya, ada 2 profil. Kemudian kalau kita sambungkan dengan sambungan las itu dia lebih menyatu kalau kita menggunakan sambungan las. Beda kalau kita menggunakan sambungan baut, nanti akan ada faktor friksi. Nah, faktor friksi itu apa? Nanti kita coba bahas di video terakhir nanti, karena kita fokuskan untuk batang tekan dan batang tarik dulu. Oke, seperti itu ya. Jadi ini masih pengantar dulu untuk sambungan, nanti detailnya di video selanjutnya. Ini batasan kelangsingan sedikit saya sampaikan. Tadi saya sampaikan di awal kita masih menggunakan SNI 1729 tahun 2015, di mana SNI tahun 2015 ini itu rujukannya ke standar Amerika AISC tahun 2010. Walaupun ada AISC yang terbaru ya, saya nggak hafal, mungkin tahun 2013, AISC tahun 2013 atau mungkin 2014 ya, mungkin kalian coba cek. Yang jelas untuk SNI yang terbaru itu masih menggunakan tahun 2015 rujukannya ke ISC yang masih 2010. Mungkin kemarin saya ikut seminar di akhir tahun 2019 saya ingat, itu mungkin udah mulai ada penggodokan untuk SNI baja yang terbaru, saya nggak ngerti apakah bisa keluar tahun-tahun sedekat ya tahun 2000 tahun ini atau tahun berikutnya saya nggak ngerti. Yang jelas kita masih fokus ke sini saja. SNI tahun 2015 ini itu merupakan eh, pembaruan dari SNI yang lama, SNI tahun saya nggak hafal nomornya, yang jelas tahunnya adalah tahun 2000.
tahun 2002. Jadi tahun 2002 diperbarui ke SNI tahun 2015. Kemudian di sini ini dimensi batang tarik bisa sangat langsing, artinya boleh tipis sekali asal kekuatannya cukup. Karena secara teori kondisi kelangsingan yang diperhitungkan untuk kondisi tekan. Jadi langsing ya hanya dibutuhkan untuk kondisi untuk elemen-elemen tekan. Kemudian di SNI hanya ada saran, jadi nggak ada batasan. Untuk batang tarik hanya disarankan L per R. L itu adalah bentang, R-nya adalah jari-jari gerasi, di mana R sama dengan akar kuadrat, akar pangkat 2 dari I dibagi dengan luas penampang AG. Jadi L per R-nya harus kurang dari 300. Kemudian fungsinya untuk mencegah agar batang tekan dia tidak bergetar atau bergoyang. Kemudian saran ini hanya tidak berlaku untuk struktur penggantung, nanti bisa sambil dibaca. Jadi kalau kita cek struktur hanger atau penggantung, dia selalu dalam kondisi prategang sehingga dia cenderung lebih stabil. Jadi contohnya seperti ini, hanger-hanger seperti ini, hanger apa namanya ini, jembatan, dia tidak ada saran L per R kurang dari 300. Oke, ini mungkin untuk slide yang di sini mungkin akan saya skip untuk video selanjutnya, karena saya akan mau fokus di bagian sini. G dan mungkin AN atau ya AN ya. Atau sedikit saya sampaikan di sini untuk mungkin saya kalau menurut saya sih antara desain antara struktur beton sama struktur baja itu kalau menurut saya sih masih lebih simple struktur baja karena rumusnya ya tinggal P sama dengan F dikali A atau kalau mau mencari F ya F sama dengan P dibagi A atau mau mencari A ya tinggal apa P dibagi F ya rumusnya ya sebenarnya cuma satu ya P sama dengan F dikali A tapi tinggal diputar-putar apakah yang dicari apakah kekuatannya atau tegangannya atau luas penampangnya ya rumusnya cuma satu ini saja diputar-putar kalau kita lihat di sini P sama dengan F kali A ini P sama dengan F kali A ya tinggal nanti ada sedikit apa namanya modifikasi sedikit, ada tambahan psi, ada sedikit ada yang namanya AE, ada U dan seterusnya. Yang jelas untuk baja ya rumusnya cuma berkisar di satu rumus ini saja. Saya kira cuma di satu rumus ini entah itu batang tekan, batang tarik atau bahkan nanti di struktur baja 2 nanti momen ya kira-kira rumusnya ya seperti ini P sama dengan F dikali A. Oke, itu sedikit pengantar. Kalau kita lihat di beton ya ada 0,8 dikali FC dikali apa A ya ada blok tekan, kita harus mencari blok tekan dulu, kemudian kita harus mencari menggunakan regangan apa namanya regangan R saya nggak ngerti ya, saya agak lupa ya regangan jadi regangan beton leleh ya kalau nggak salah ya. Nanti coba silakan kalian cek ya sebenarnya hampir mirip antara beton sama baja ya ya sebenarnya tapi kalau menurut saya lebih simpel karena lebih simpel baja karena ya rumusnya yang dipakai cuma satu ini saja. Oke itu untuk ya itu pembahasan lain lah. Oke ini sedikit nanti saya sampaikan mungkin di video selanjutnya. Kemudian di sini oke kita akan masuk ke apa sambungan baja, sambungan baut khususnya. Bentar, saya mau pindah ke sini aja. Oh ya nanti untuk slide tadi, PowerPoint nanti akan saya sampaikan, saya taruh di linknya di deskripsi, nanti silakan kalian bisa sambil download. Oke, kita langsung masuk ke sambungan baut. Bentar ini udah masuk ya. Bentar saya cek dulu. Oke, dia nggak mau masuk. Ini harus di minimize. Oke, jadi sambungan baut eh jadi untuk sambungan baut sebenarnya kita mau bicara tentang konfigurasinya. Konfigurasi itu artinya ya susunan sambungan baut itu sebenarnya ada dua. Yang pertama simetri, yang kedua kita boleh tulis stagger atau berbentuk zigzag.
Jadi kalau bentuk simetris ya bentuknya simetris. Nah, ini mungkin sedikit agak mengulang dari penjelasannya Pak Sumirin, tapi kemarin saya lihat di Pak Sumirin itu perencanaannya itu masih menggunakan ASD, metode ASD. Jadi Pak Sumirin menerangkan tentang ASD, saya yang menerangkan tentang LRFD SNI 2015. Jadi misal ini ada suatu entah itu profil ya, profil misal profil plat, kemudian ini ada plat sambung, misal dia ditarik gitu atau ditekan terserah. Kemudian kalau bentuknya simetris, dia ya kira-kira coba saya buat misal seperti ini adalah bentuk yang sambungan baut yang simetris. Jadi ya barisnya sama, ukurannya jumlah kolomnya sama, dia posisinya juga sama, dia simetris. Beda kalau misalnya pola yang stagger, seperti ini, dia misal dia berbentuk zigzag, jadi dia seakan-akan zigzag seperti itu. Jadi ini adalah beda dari pola simetri dan pola zigzag atau stagger. Sebentar, saya cek lagi. Oke, so. Kemudian tadi saya sampaikan untuk persamaan untuk perencanaan baja itu kan tadi saya tuliskan P sama dengan F dikali A. Sekarang kita akan mencari nilai A. Untuk sebentar di sini ada contohnya nggak ya? Oke, nggak ada. Misal saya punya, kita masuk ke contoh soal ya. Ini yang simple dulu, contoh soal. Misal saya punya suatu struktur seperti ini, ada sambungan baut, ada misal saya buat dua tadi itu ya, besar. Misal entah jumlahnya berapa, yang jelas ada berapa ya? Arah horizontal atau arah memanjang ini ada tiga baut, kemudian arah tegak lurus ada dua. Kemudian misal contohnya ya, jadi ada misal diameter baut saya berikan 22 mili ya, 22 mm. Kemudian ini tebalnya atau apa ya, bukan tebal ya, tebal nanti. Ininya sekitar saya mau buat mungkin 100 mm, 10 cm. Kemudian nanti ada tebalnya, tebal misal saya buat misal 10 mili biar nanti untuk perhitungannya lebih mudah. Jadi ada profil apa ya namanya? Profil plat ya, ya profilnya berbentuk persegi panjang lah ya kan. Karena dia profilnya plat, kalau kita lihat penampangnya kira-kira ya seperti inilah contoh penampangnya. Jadi di sini 10 mili, ini tebal atau lebar atau panjangnya 100 mm. Kemudian diameter baut 22 mili. Kemudian yang ditanya AN-nya berapa? Luas penampang bersihnya berapa? Itu yang akan kita coba bahas. Ini untuk pertama untuk pola yang simetri. Ini semoga nggak terlalu panjang ya. Oke, kita apa dulu yang kita harus kerjakan? Oke, kita kerjakan ini dulu. Kita tahu yang sudah diketahui adalah diameter baut sebesar 22 mm. Sekarang kita mau mencari, yang pertama dicari adalah diameter lubang. Ini yang perlu ditekankan, antara diameter baut dan diameter lubang itu berbeda. Jadi sekali lagi, diameter baut sama diameter lubang itu berbeda. Karena apa? Kalau misalnya ada bautnya 22 meter, 22 mili, pasti kan lubangnya itu lebih dari 22 mili. Nggak mungkin bautnya 22, tapi lubangnya 22 juga. Ya nggak akan bisa masuk ya. Karena diameternya sama nggak akan bisa masuk. Artinya lubang harus lebih besar daripada baut. Jadi kalau kita sedikit saya gambarkan, misal sedikit apa namanya ilustrasi ya. Ini nanti saya hapus. Misal ada suatu plat seperti ini.
kemudian ada, misal di sini ada satu baut gitu ya, ada baut, misal ukurannya 22, pasti untuk melubanginya, pertama kita harus melubangi, awalnya plat penuh ya, plat penuh seperti ini, kemudian dia harusnya harusnya dilubangi, dia harusnya eh, lebih besar daripada lubang baut. Jadi rumusannya secara teoritis, di sini ada lebih besar sedikit, sebesar 1 mili dan juga 1 milimeter. Jadi sebelah kiri 1 mili, sebelah kanan dia harusnya diperbesar. Ini saya buat lebih ekstrim ya, lubang yang agak ekstrim. Jadi kalau di sini 22 meter, sorry 22 mili, maka lubangnya yang sebelah kiri dia dilebihi 1 mili, yang sebelah yang kanan 1 mili, yang kiri 1 mili. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita melubangi suatu plat, ini plat ya, plat entah itu profil baja, kalau kita melubangi plat ini, maka pasti akan timbul suatu kerusakan. Kerusakannya itu seakan-akan ada suatu pelelehan di bagian lubang. Jadi kalau kita gambarkan sedikit, di sini akan sedikit melengkung, kemudian yang di ujung paling bawah dia akan sedikit ada semacam cowaan, muncul cowaan baru. Artinya di bagian lubang ini ada suatu kerusakan. Ada kerusakan. Nah, di mana kerusakan lubang akibat pengoboran ini kita kasihkan 1 mili juga lagi sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Artinya di sini juga 1 mili kiri, 1 mili sebelah kanan. Artinya total kalau kita lihat diameter lubang awalnya adalah 22 mili, kemudian dia ditambah pembesaran lubang sebesar 2 mili total ya, kiri kanan dia totalnya 2 mili. Dan juga ditambah lagi akibat kerusakan akibat pengeboran itu sebesar 2 mili juga total, sebelah kanan 1 mili, sebelah kiri juga 1 mili, totalnya 2. Artinya kalau kita jumlah 22 tambah 2 tambah 2, ketemunya sebesar 26 mili. Atau gampangnya ya tinggal 22 ditambah dengan 4. Ditambah dengan 4 mili. Tapi yang jelas 4 mili itu awalnya dari mana? Pertama awalnya 2 mili dari pembesaran lubang, 2 mili lagi akibat kerusakan pada sambungan, pada saat pelubangan, proses pelubangan plat. Jadi itu yang harus kalian ingat, diameter lubang itu ya gampangnya harus ditambah 4 mili. 4 mili dari mana? Penjelasannya silakan kalian rewind sendiri untuk videonya. Oke, itu yang untuk ilustrasinya. Saya harap ini paham. Ini akan saya hapus. Oke, sekarang diameter lubang sudah. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Untuk luas penampang neto, nilainya sama dengan luas penampang bruto dikurangi dengan luas akibat lubang. Jadi luas penampang kotor dikurangi dengan luas lubang. Soalnya seperti ini ya. Jadi ada total ada 6, dan caranya seperti apa? AG-nya tadi, AG itu adalah luas penampang utuh ini. Jadi 100 dikali 10. 100 ini jadi ya segi 4 itu luasnya berapa ya? Jadi tinggal 100 kali 10 ya. 100 kali 10, kemudian luas lubangnya, sekarang ini yang sedikit agak tricky. Jadi kita harus perjelas lagi. Kalau misalnya saya gambarkan di sini saja biar lebih dekat. Di sini ada, kalau kita lihat penampang seperti ini mungkin saya berikan warna yang berbeda, akan sedikit saya lukis begitu. Jadi warna merah ini adalah untuk menunjukkan penampang dari profil struktur baja yang kita gunakan, ini merah. Kemudian di bagian sana kita lihat ada 2 baris ya. Jadi ada ini yang baris pertama,
Baris pertama baut atau sambungan baut, ini yang baris kedua sambungan baut. Jadi entah ke sebelah kanan dia jumlahnya berapa, kalau kita lihat hanya bagian penampang melintangnya saja. Entah misal di sini ada ratusan atau berapa, yang jelas di situ ada 2 baris. Jadi nggak masalah, yang penting yang kita lihat adalah di bagian penampangnya dulu. Karena kita mau mencari nilai AN, luas penampang. Jadi ingat yang dihitung adalah luas penampang, bukan luas memanjang. Jadi luas penampangnya ini saja. Jadi kalau kita kasih warnanya, kita dulu ingat ada struktur gambar, bukan struktur gambar ya, gambar rekayasa ya di semester 1. Kalau kita potong seakan-akan, kalau kita lihat di sini, ini adalah potongan AA, ini juga potongan AA. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat di situ ada 2 baris, sudah saya jelaskan juga. Maka di bagian sini itu harus kita buat satu lubang, bentuk lubang untuk sambungan baut. Jadi kira-kira bentuknya kalau kita lihat penampangnya, penampang AA di bagian sini dia void, ini juga void. Maka bentuk penampangnya adalah seperti ini. Ini bentuk penampang yang ini ya, penampang AA. Oh, warnanya yang saya kasih yang ini. Penampang AA. Kemudian kalau sudah kita tahu seperti ini, maka ada 2 baris, artinya nanti kita harus mengkalikan 2, 2 kali A lubang. Tinggal A lubangnya tadi untuk tebalnya ada 10 mili. Kemudian tadi ada kita sudah hitung diameter lubangnya sebesar 26 mili. Jadi kita harus langsung kita masukkan saja. Tadi diameternya ada 26 dikali dengan 10. Jadi kalau kita hitung 1000 dikurangi berapa ini? 52 ya, 520. Benar ya? Benar ya? Ya 520, benar. Jadi 1000 dikurangi 520 berarti berapa? 480. Satuannya milimeter pangkat 2. Jadi kita udah ketemu nilai luas penampangnya. Oke, ini untuk luas penampang. Untuk skema yang ini apa namanya? Pola yang simetris. Oke, sekarang yang pola untuk yang stagger mungkin saya ngerti apakah atau mungkin biar gak terlalu panjang mungkin akan saya stop di sini. Untuk pola stagger mungkin bisa saya sampaikan untuk ke video selanjutnya, sekalian nanti kita langsung menghitung untuk kekuatan dari struktur batang tarik atau batang batang tarik ya, jadi struktur tarik. Jadi ini untuk kita masih bicara tentang apa namanya tadi di sekilas di awal saya bicara tentang untuk struktur baja secara umum di lapangan, kemudian ini untuk menghitung sedikit ini masih pemanasan. Di struktur baja satu saya kira masih sederhana, jadi menghitung luas penampang, nanti ada ini yang simetris masih mudah, tinggal AG dikurangi dengan luas lubang. Jadi ini rumus utamanya. AN sama dengan AG dikurangi A lubang. Kemudian tadi diameter lubangnya ada caranya, cara menghitungnya nggak sama persis dengan diameter baut. Ya silakan nanti sambil dipelajari lagi. Oke, itu untuk mungkin untuk tugas nanti akan saya sampaikan juga. Mungkin saya akan sampaikan langsung di WhatsApp group atau mungkin nanti saya taruh di lampiran di bagian SIM Unisula ya. Nanti sambil kalian cek sendiri. Oke, sampai di sini video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.